Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwah fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita kembali mengadakan kajian dari kitab Tauhid. Kita sudah sampai kemarin di bab tafsir at-tauhid, penjelasan dari at-tauhid, ya, bahwa tafsir dari tauhid itu adalah diantaranya kalimat dari tauhid itu sendiri, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Kemudian sekarang kita akan memasuki poin berikutnya, satu bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yaitu bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ihi. Termasuk perbuatan syirik adalah lubsu al-hilqah, memakai hilqah semacam cincin atau gelang, wal khayt, dan kain yang dililit, kemudian wa nahwihima, dan yang semisal atau semacam dari itu, ya, dengan tujuan li raf'i al-bala, untuk mengangkat bala atau mengangkat sesuatu yang tidak diinginkan, mengangkat suatu kemadharatan, sesuatu yang tidak diinginkan, wadaf'ihi, dan menolak, ya, menghilangkan bala dan menolak bala. Kalau menghilangkan bala itu berarti bala itu atau penyakit itu sudah masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam orang tersebut. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Itu namanya raf'ul bala. Adapun daf'uhu, menolak bala, berarti sebelum bala atau penyakit itu datang, ditolak, ya. Nah, ada sebagian tradisi masyarakat jahiliyah, ya, masyarakat Arab, dan juga mungkin tidak hanya di Arab saja, bahkan mungkin di negeri kita juga banyak terjadi. Dan saya pernah mengalami hal ini dulu ketika kecil. Waktu itu sedang dilanda wabah, ya. Kemudian anak-anak itu dipakaikan semacam ikatan dari pohon, kayak apa namanya, serat-serat pohon, kemudian diikat, digelangkan ke tangan. Tujuannya supaya tidak terkena penyakit wabah. Nah, itu diantaranya. Jadi tradisi itu sebenarnya di masyarakat kita dulu itu sudah ada. Nah, entah sekarang apakah masih ada atau tidak. Yang jelas kemungkinan besar itu masih ada. Nah, kajian ini apa kaitannya kajian kita dengan bab tentang tauhid? Ya, tema tadi dengan tauhid. Semua bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dari mulai kemarin, ya, bab tafsir tauhid sampai setelahnya, sampai akhir kitab, itu adalah berkaitan dengan penjelasan dari tauhid itu sendiri. Makanya judul bukunya, nama bukunya Kitabut Tauhid, berarti menjelaskan tentang tauhid itu seperti apa. Ternyata ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang tauhid, yang beliau jelaskan apa? Contoh-contoh perbuatan syirik.
Ya, contoh-contoh perbuatan syirik. Kemudian di bab sebelumnya, ya, kita membahas tentang bab tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Ya, itu adalah tentang tafsir tauhid. Kemudian penjelasan dari bab tersebut dan yang setelahnya adalah tafsir dari kalimat tauhid itu sendiri. Jadi dari mulai sekarang nih sampai akhir bab itu menjelaskan tentang tauhid itu sendiri, tafsirnya. Bagaimana bentuk tauhid itu, ya. Kemudian kita ketahui bahwa penjelasan tentang tauhid itu bisa dengan 3 hal. Penjelasan tentang tauhid, kita ketika ingin menjelaskan tentang tauhid itu bisa dengan 3 hal. Yang pertama adalah menjelaskan makna dari tauhid itu. Menjelaskan makna atau arti, ya, dari kalimat at-tauhid itu. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hakikat dari tauhid, ya, dan juga pembahasan macam-macam dari tauhid itu. Hakikat dari tauhid itu apa? Ya, hakikat dari tauhid itu adalah mengesahkan Allah SWT di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tauhid itu juga bisa dengan menyebutkan lawan dari tauhid. Ya, menjelaskan lawan dari tauhid, ya. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan. Apa lawan dari tauhid? Syirik. Menjelaskan syirik itu untuk menjadi peringatan akan bahaya dari perbuatan syirik tersebut, ya. Serta menjelaskan kesempurnaan dari lawan dari syirik itu, yaitu tauhid, ya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kalimat yang masyhur, ya, bahwa ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd wa bid-diddiha tatamayyazu al-asya. Bahwa sesuatu itu tampak indah, ya, akan nampak indahnya, sesuatu itu akan nampak indahnya dengan disebutkan lawannya, ya, dengan segala sesuatu yang menjadi lawannya. Maka wabididdiha, maka dengan lawan itu tatamayyazu al-asya, maka akan jelaslah perbedaan. Ya, saya ulangi. Ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd. Wabididdiha tatamayyazu al-asya. Bahwa sesuatu itu tampak indah karena ada lawannya. Sesuatu itu tampak indah karena ada lawannya. Kemudian dan dengan lawan itu, dengan adanya lawan itu tatamayyazu al-asya, maka segala sesuatu akan menjadi jelas perbedaannya. Sebagai contoh, ya, misalkan keburukan, ya, keburukan itu, dengan adanya keburukan maka kebaikan itu akan jelas tampak. Kalau semuanya itu baik, tidak ada yang buruk, jelas nggak kebaikan itu? Orang tidak akan bisa menilai kebaikan kalau tidak ada yang buruk. Ya. Kemudian juga tentang misalkan nikmatnya sehat. Nikmat sehat itu akan terasa ketika apa? Ketika adanya rasa sakit. Ya. Orang akan merasakan nikmatnya kesehatan ketika dia pernah sakit. Waduh, dulu saya sakit gini benar-benar tidak enak, ya. Maka alhamdulillah sehat ini adalah suatu nikmat yang besar. Tuh, ya. Wa bididdiha tatamayyazu al-asya. Contoh lagi misalkan cahaya itu akan terasa enaknya mendapatkan cahaya ketika ada kegelapan. Antum ketika kita diliputi suatu kegelapan, sebetulnya tidak nyaman, mau apa-apa susah. Ketika kita jalan naik motor aja kalau gelap kita nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa leluasa. Begitu terang, wah enak di situ kita merasakan. Ya. Kemudian juga misalkan ilmu itu akan terasa nikmatnya ilmu ketika ada yang jahil. Coba kalau semuanya berilmu, ya, tidak ada yang jahil, maka ilmu itu biasa-biasa saja. Contoh lagi banyak, ya, misalkan nikmatnya kekayaan, itu akan terasa nikmat ketika ada orang yang miskin, ya, maka akan terasa nikmatnya kaya. Oleh karena itu di akhir zaman, ya, orang sangat susah sedekah. Ketika apa? Ketika semua orang sudah kaya, susah sedekah. Jadi
Sedekah itu tidak istimewa. Kenapa? Karena orang sudah pada punya. Untuk apa kita sedekah? Orang juga berlomba-lomba ingin sedekah nggak bisa. Itulah, ya. Nah, begitu pula tauhid itu akan jelas maknanya, karena nikmatnya akan jelas pentingnya ketika kita mengetahui kesyirikan. Ya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di dalam bab ya minasyirki lubsul hilqah wal khayt wa nahwihi ma li raf'il bala wa daf'ihi. Silakan kalau antum ada bukunya bisa dibuka. Ya. Kata-kata minasyirki, ya. Bab ini ya sampai akhir dari pembahasan buku ini ya dengan jelas menjelaskan tentang lawan dari tauhid ya dan menjelaskan tentang bahayanya. Ya. Contohnya di sini ya termasuk perbuatan syirik. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana hukumnya ketika ada seseorang memakai gelang, memakai cincin untuk tujuan menolak bala atau untuk menghilangkan bala, penyakit, gangguan yang ada pada dirinya. Itu bagaimana hukumnya? Ya, maka di sini kita melihat ya bahwa ada perilaku seperti ini itu berbagai macam orang itikadnya. Kita harus melihat bagaimana itikat orang ketika dia memakai memakai hal seperti itu tadi, ya. Maka di sini kita wajib mengetahui tentang fikul asbab, fikih dari sebabnya kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu. Karena bisa jadi antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda niat. Kurang lebih ada 3 keadaan. Yang pertama, mereka menjadikan apa yang mereka lakukan sebagai sebab, ya. Dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit atau yang bisa menolak bala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadikan hal itu sebagai sebab, ya, yang akan dan ini maka hukum orang yang seperti ini, ya. Kadang begini, ada orang menjadikan suatu sebab padahal sebenarnya itu bukan sebab, ya. Yang pertama saya ulangi, mereka menjadikan sebab padahal itu bukan sebab, ya, dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi manfaat, yang mencegah bala, dan yang menolak itu hanya adalah Allah. Maka yang seperti ini ya terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil. Ya. Jadi orang melakukan hal seperti itu tadi, ya, tujuannya apa? Menolak bala. Tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolak bala dan yang menghilangkan musibah atau menghilangkan penyakit. Adapun yang dia lakukan semacam sebab saja. Nah, ini adalah sebab. Ya. Kemudian maka dari sinilah ya mereka melakukan ya memakai cincin, benang atau jimat dan sebagainya ya dipakaikan dengan berharap kesembuhan dari Allah SWT ya, dan dia yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka orang yang seperti ini bagaimana? Orang yang seperti ini terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Ya. Yang kedua, mereka yang berkeyakinan ya bahwa kesembuhan itu dari sebabnya. Sebab itulah yang memberikan manfaat. Sebab itulah yang bisa menghilangkan bala. Sebab itulah yang akan menolak bala. Maka ini tidak ragu lagi, orang yang berkeyakinan tersebut terjatuh ke dalam syirik akbar. Perbuatan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Beda yang pertama. Yang pertama, dia melakukan seperti itu, dia hanya meyakini itu adalah sebab saja. Yang menyembuhkan Allah. Yang punya kekuasaan Allah, yang punya kekuatan Allah. Ini hanya sebab saja. Maka yang seperti ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Ya. Yang kedua, dia meyakini justru ada pada sebabnya. Bahwa sebab inilah yang akan menghilangkan bala, menolak bala, menghilangkan penyakit, mencegah penyakit dan sebagainya. Ini adalah jelas perbuatan syirik besar. Wa'iyadzubillah. Yang ketiga, mereka yang tidak memperlakukan sebab itu ya
tidak pernah berpikiran atau tidak pernah berpikir tentang sebab itu. Karena semua itu, sebab itu hanyalah karena terjadi karena Allah. Ya. Mereka yang tidak berinteraksi kecuali dengan sebab yang memang sebab itu telah ada dalil syariatnya. Ya. Seperti orang untuk sehat, ya, minum madu, ya, atau ada diyakini bahwa madu ini memberikan manfaat kesehatan karena disebutkan di dalam Al-Quran. Atau habat sauda ini adalah obat bagi setiap penyakit kecuali syam, kecuali pikun. Ya. Maka yang kedua dari tipe yang ini adalah mereka yang hatinya, tawakalnya tidak tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka yang beriman bahwa semua perkara itu terjadi dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe yang ketiga, ya. Yang ketiga ini ketika memperlakukan sebab, ya, dia hanya mau berinteraksi dengan sebab yang memang ada dalilnya. Kemudian dia juga meyakini bahwa ketergantungannya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang dia lakukan semuanya terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga inilah yang benar sikapnya. Jadi ketika memperlakukan suatu sebab itu jangan punya anggapan ini sebab, ya, yang bisa menyebabkan kesembuhan. Memang kesembuhan dari Allah tapi sebabnya ini. Itu tidak boleh. Atau antum ketika minum madu atau ini punya keyakinan madu ini yang jadi sebabnya. Ya. Meskipun yang menyembuhkan Allah tapi sebabnya itu madu. Yang benar bagaimana antum minum itu sebagai ikhtiar tapi sebab kesembuhan itu semuanya dari Allah. Sebab kesembuhan itu semuanya dari Allah. Semuanya terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali beranggapan sebab itu kepada bendanya. Ya. Jangan beranggapan sebab itu kepada bendanya. Bahkan, ya, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sebagai sebab itu pun tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya. Bahkan itu termasuk bagian dari tamimah. Ya. Antum gantungkan ayat kursi di rumah supaya tidak ada syaitan misalnya. Buat tulis ayat-ayat Al-Quran, tempel di dinding. Itu tidak ada contohnya dari karangan salaf. La sahabat tidak ada nabi wala sahabat. Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dijadikan hiasan atau sebagai yang itu seperti tamimah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya bagaimana hukumnya menggantungkan ayat-ayat di dalam kendaraan atau di sebagainya dengan tujuan untuk mengingatkan, ya, mengingatkan orang. Mengingatkan itu tidak ada contohnya dengan seperti itu. Kalau dia maksudkan adalah sebagai perisai, tameng untuk menjadi sebab keselamatan, maka itu termasuk bagian dari tamimah. Apalagi kalau yang ditulis yang itu yang tidak jelas. Ikhwani fillah azakumullah. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang hukmu lubsil halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala wa daf'ihi. Yang pertama, idza kana yattahidu hadhil asya ya'tabiruha sababan wa ya'taqidu anna shifa' minallah wal 'afiyati minhu mislu alladhi yattahidu al-asl awil habatus sauda sababan ma'atiqadi anna syafi' huwa Allahu fa idza kana bihadhihi sifah fi ta'liqihi li hadhihi al-asya fa huwa minasyirki fa syirku syirkun asghar. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau menjelaskan bahwa jika seseorang menjadikan sesuatu, ya, kemudian dia menganggapnya itu adalah sebab, ya, dan dia yakini bahwa kesembuhan itu dari Allah, al-afiyah itu dari Allah SWT, seperti orang yang menjadikan madu atau habatus sauda dan sebagainya sebagai sebab dengan keyakinan yang menyembuhkan Allah, ternyata itu adalah perbuatan syirik kecil. Syirik kecil ini la yunafi aslat tauhid, tidak menghilangkan pokok dari tauhid. Jadi tauhidnya tetap ada, pokok tauhidnya tetap ada. Tetapi apa? Walakin yunkisu kamalal wajib.
tetapi mengurangi kesempurnaan yang wajib dari tauhid. Tentunya idealita kita adalah kita ingin tauhid kita itu betul-betul kamal, sempurna. Ya. Karena janji dari Allah SWT sebagaimana kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa man haqqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wal adab. Orang yang menerapkan atau merealisasikan tauhidnya secara sempurna, ya, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi tauhid yang sempurna itu adalah cita-cita kita. Kenapa kita tidak ingin berspekulasi? Ya, yang penting masuk surga meskipun ada adabnya. Bukan seperti itu. Cita-cita kita bagaimana tetap menjadi tauhid kita tauhid yang sempurna. Berarti apa? Jangan sampai ya syirik kecil itu hinggap pada kita. Oke, syirik besar kita tahu, kita berlepas diri dan kita sangat takut. Tapi jangan menganggap remeh syirik kecil. Syekh Abdul Razak menjelaskan, ketika seseorang menjadikan suatu sebab ya dalam ikhtiar dia, ya, meskipun dia punya keyakinan yang menyembuhkan ada Allah, tapi dia menjadikan sebab itu dan dia bergantung dengan sebab itu, maka itu termasuk perbuatan syirik kecil. Ya, bimakna anna man waqa fi dzalika la yakhruju 'anil millati lakin irtakaba amran 'aziman min kabairid dzunub wa huwa asyaddu minal kabair. Kata Syekh, ya, artinya barang siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, dia tidak keluar dari agama, tidak murtad. Ya. Alakin akan tetapi dia melakukan sebuah perkara yang sangat besar. Ya. Min kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa besar, bal huwa akbaru minal kabair. Bahkan dia termasuk lebih besar dari dosa-dosa besar itu. Jadi syirik kecil itu adalah akbarul kabair. Sebesar-besarnya dosa besar. Itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar sudah tidak perlu ditanya. Kalau syirik besar itu sudah murtad hukumnya. Ya, yang sudah murtad kita sudah tahu bagaimana konsekuensi dari perbuatan murtad. Kemudian para salaf dalam hal ini, ya, terutama dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mereka memandang bahwa syirik kecil itu, ya, a'dhamu, lebih besar, ya, minal kabair, lebih besar dari dosa-dosa besar, ya, seperti perkataannya Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, li'an uhlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ukhlifa bi ghairihi shadiqan. Ya. Kata Ibnu Mas'ud bahwa saya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Sumpah dengan nama Allah dusta. Dosa besar bukan? Dosa besar. Ya, berdusta, sumpah tapi dusta. Bawa nama-nama Allah lagi. Ya. Kamu begini, wallahi tidak, padahal iya. Itu namanya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Itu adalah kabair. Kata Ibnu Mas'ud, ya, ahabu ilayya, lebih aku sukai min an ukhlifa shadiqan bi ghairillah. Daripada aku bersumpah benar tetapi bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Contohnya apa? Ya, dengan nama, ya. Ya, contoh bersumpah dengan nama selain Allah, ya, bersumpah dengan nama orang tua, dengan nama jabatan, dengan apa saja selain Allah. Itu kata Ibnu Mas'ud, itu lebih aku sukai bersumpah dengan nama Allah. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah syirik kecil. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik kecil. Contohnya bersumpah dengan nama dengan jabatannya. Demi jabatan saya bersumpah. Makanya nggak boleh sumpah jabatan. Bagaimana tuh sumpah jabatan? Bersumpahnya dengan nama Allah, bukan dengan nama jabatannya. Nggak boleh. Kalau bersumpah dengan nama jabatannya, itu perbuatan syirik kecil. Kemudian yang kedua, idza kana ya'taqid fiha annaha bidzatiha nafi'atun
wa dafi'atun wa mu'tiyatun wa mani'atun wa yu'alliquha min ajli dzalika fa hadza syirkun akbar naqilun 'anil millah. Jika seseorang berkeyakinan ya bahwa sebab itu secara zatnya memang zatnya sebab itu memberikan manfaat ya, bisa menolak bala, kemudian bisa memberi sesuatu yang bermanfaat buat dirinya atau mencegah sesuatu kemadaratan yang akan terjadi pada dia. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Ya, ya contoh saja misalnya sabuk keselamatan, bukan setting beltnya di mobil, bukan. Ya, itu kan udah jelas itu untuk menahan kesehatan ya. Tapi orang memakai sabuk, dia yakini sabuk ini akan membawa keselamatan buat dia. Dia pakai. Bahkan ada orang karena mungkin diancam suatu pekerjaan atau posisinya terancam, dia datangin orang pintar atau sesuatu yang dikenal, dia punya sesuatu ilmu, kemudian sama si orang pintar itu dia dikasih sabuk, pakai ya. Kalau kamu pakai ini aman, misalnya. Yang seperti ini, kalau dia meyakini bahwa sabuk itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, maka tidak ragu lagi ini adalah perbuatan syirik akbar. Ini bahaya. Mungkin bisa jadi orang tidak paham dan tidak tahu. Padahal nanti di akhir kata Syekh, la ya'dzur bil jahli. Tidak ada udurnya orang untuk jahil dalam permasalahan seperti ini. Ya. Kemudian di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang haramnya ketergantungan kita dengan selain Allah dalam rangka menolak bala atau mendapatkan manfaat sesuatu. Ya. Allah SWT berfirman sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani Allahu birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalu al-mutawakkilun. Dan surat Az-Zumar ayat 38 Allah SWT berfirman, qul afara'aitum, katakanlah wahai Muhammad ya kepada orang-orang musyrikin, bagaimana pendapatmu ya, ma tad'una min dunillah, apa yang kamu ibadahi, yang kamu minta-minta selain Allah dari berhala-berhala yang kamu sembah, yang kamu minta-minta. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menginginkan suatu madarat kepadaku, kepadanya ya, hal hunna kashifatu durri, apakah berhala-berhala itu mampu kashifatu durri, menghilangkan bahaya atau madarat tersebut? Tanya kepada berhala-berhala, sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah. Ya, jika Allah timpakan satu kemadaratan kepada mereka, apakah mereka mampu menghilangkan kemadaratan tersebut? Ya, atau ya, in aradani Allahu birahmatin, jika Allah menginginkan rahmat, kebaikan, afiyah kepada kita, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah tidak sampai kepada kita? Jika Allah berkehendak memberikan rahmat kepada kita, apakah mereka atau kepada dirinya, ya wahai orang-orang musyrikin, apakah berhala-berhala yang kamu sembah itu mampu menahan rahmat Allah? Ya, tentunya ini adalah pertanyaan pengingkaran. Artinya tidak mungkin mampu. Dan orang-orang musyrikin, ya, la yatakiduna fi asnamihim dzalika. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu mampu. Mereka tidak meyakini bahwa berhala yang dia sembuh itu mampu. Makanya dia jahil itu betul-betul. Udah tahu dia nggak mampu, kenapa kamu berdoa kepada mereka? Minta-minta kepada mereka. Udah tahu nggak mampu. Ya. La ya'taqiduna annaha tamna'u wa tadar. Dan mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu tidak mampu memberikan atau mencegah dari suatu kemadaratan pun. Ya. Ya.
Kemudian lakinnahum yataji'una ilaiha, kan tetapi mereka orang-orang musyrikun tetap ya bersandar kepada berhala-berhala tadi, wa yad'unaha, dan mereka berdoa kepadanya, wa yastaghitsuna biha, dan mereka istighosah ya kepada berhala-berhala tersebut ya, dengan berhala-berhala tersebut ya. Tetapi apa tujuan mereka? Ya, apa yang mereka lakukan? Berdoa ya. Kemudian mereka istighosah, meminta pertolongan dari berhala itu, tujuan mereka adalah mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka dengan berdoa, meminta kepada mereka berhala-berhala itu, kecuali agar berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka i'tiraf, mereka meyakini bahwa berhala itu memang tidak mampu untuk memberikan sesuatu atau menolak sesuatu. Kami berdoa kepada mereka semata-mata agar mereka mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sinilah ya, karena mereka tidak mampu, dan kenapa mereka justru berdoa kepada, meminta kepada yang tidak mampu, maka ini jelas adalah perbuatan syirik. Kemudian kita lihat di dalam ayat tadi ya, di dalam ayat tadi banyak di antara para salaf menjadikan ayat-ayat peringatan tentang perbuatan syirik itu tidak hanya berbicara tentang syirik besar. Artinya apa? Para sahabat, para salaf, mereka menjadikan ayat-ayat ya tentang perbuatan syirik itu sifatnya umum, tidak hanya perbuatan syirik. Bahkan ada amal-amalan syirik kecil, dalilnya menggunakan ayat-ayat tentang syirik akbar. Itu menunjukkan bahwa para sahabat, para salaf tidak pernah membedakan mana syirik besar, mana syirik kecil. Bagi mereka itu adalah perbuatan syirik yang harus dijauhi, entah itu syirik kecil atau syirik besar. Kalau kita mungkin perlu dijelaskan seperti itu supaya apa? Supaya jelas kedudukannya. Ya. Contohnya di dalam ya dalil yang digunakan oleh Ibnu Abbas ketika Allah SWT mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Janganlah ya kalian menjadikan bagi Allah andad, tandingan-tandingan. Dengan apa? Menjadikan ya rahib-rahib ya, kemudian ulama-ulama itu adalah yang ditaati. Itu adalah perbuatan syirik besar. Mentaati karena mentaati ulama atau rahib-rahib ya bertentangan dengan ketetapan Allah atau ketetapan Allah SWT ditaati. Ya. Kemudian ayat-ayat yang tadi ya secara umum menunjukkan tentang batilnya butlan tilkat ta'alluqat ya min lubsil halqah au khaitin au nahwihima lilaf'i bara au widaf'ihi ya, tentang batilnya ketergantungan seseorang ya kepada benda-benda atau hal-hal tertentu untuk menolak bala atau menghilangkannya. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah ya min safar. Rasulullah pernah melihat ya seseorang di tangannya itu ada gelang min sufrah ya dari bahan tembaga. Sufrah itu kuning ya. Ada yang mengatakan itu adalah termasuk jenis logam ya. Ada yang mengatakan itu adalah termasuk tembaga. Faqala, kalau Rasulullah mengatakan mahadihi, apa ini? Qala minal wahina ya. Ini adalah penghalang dari wahina ya. Faqala, lalu Nabi mengatakan inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskanlah karena itu tidak akan memberikan kepadamu kecuali kelemahan. Jadi ada orang, wahina itu adalah sakit ya yang ada pada otot ya. Kemudian untuk menghilangkan rasa sakit itu orang memakai cincin atau memakai gelang tadi. Tujuannya apa? Menghilangkan rasa sakit itu. Ya. Ketika ada orang memakai seperti itu, Rasul mengatakan apa ini? Ya. Ini adalah alat untuk menghilangkan sakit. Ya. Dan bahkan yang seperti ini sudah menjadi tren dibuat oleh orang-orang kedokteran
Ini ceritanya di Saudi itu ada, ya, toko-toko yang menjual alat untuk seperti itu. Antum pernah, mungkin saya juga pernah lihat di televisi atau di mana iklan, ya, iklan sabuk apa gitu, ya, entah sabuk atau apa untuk kesehatan. Ada pernah dengar nggak tuh? Dengar kan? Ada tuh. Itu apa nggak perbuatan syirik gitu? Kenapa? Orang menganggap itu akan memberikan kesehatan. Jadi antum harus bedakan, ya, harus bedakan. Makanya ketika antum minta obat, ya, jangan sekali-kali punya keyakinan obat ini menyembuhkan. Ya, antum hanya syarat minum obat selesai. Kesembuhan dari Allah. Ketika orang itu sehat, jangan punya keyakinan karena obat. Kesembuhan dari Allah SWT. Oleh karena itu ketika minum obat tidak sembuh, apa jawaban kita? Qadarullah. Ini adalah qada dan qadar Allah SWT. Jadi harus dibedakan. Ketika kita minum obat, jangan menganggap bahwa ini obat ini menjadi sebab kesembuhan. Sebab kesembuhannya di mana? Dari Allah semuanya. Adapun kita minum obat hanya sebagai ikhtiarnya saja, syariatnya. Yang menurut penilaian dokter atau ahli-ahli ini mengandung kandungan-kandungan ini yang bermanfaat untuk tubuh. Tapi ingat, sebab kesembuhan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika melihat ini kata Rasulullah, inziha, ya, lepaskan itu. Ya. Fa innaha la taziduka, karena itu tidak akan memberikan kepada kamu illa wahnan, kecuali justru kelemahan. Ya. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, karena sesungguhnya kalau seandainya engkau mati dan itu masih ada pada kamu, ma'aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Peringatan keras dari Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Gara-gara memakai sesuatu dia punya keyakinan ini bisa menghilangkan bala, menolak bala. Ya, ancamannya apa? Ancaman serius. Apa? Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Seandainya jika engkau mati dan itu masih ada pada kamu, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya. Jadi ini adalah termasuk di antara jenis syirik yang ada pada waktu itu, dan ini adalah diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zaman itu. Dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membatasi dengan zaman, ya. Karena apa? Karena konteks hadisnya, ya, perhatikan konteks hadisnya. Nabi mengatakan lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Ini tidak berlaku hanya untuk kejadian di zaman Nabi. Berarti apa? Berlaku juga untuk di zaman-zaman setelahnya, ya. Kemudian berikutnya lagi dari walahu an Uqbah ibni Amir marfu'an, dan hadis, ya, dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya marfu'an. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi mengatakan, dikatakan dalam hadis ini, man ta'alaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, fala atamallahu lahu, maka tidak Allah akan berikan kesempurnaan padanya. At-tamimah ini adalah sesuatu kharzun kana yu'alliku fil jahiliyah. Satu sesuatu yang menjadi peringatan atau kewaspadaan, ya, agar orang itu waspada, yang diikatkan, ya, diikatkan atau mungkin dikalungkan dan sebagainya, ya. Yas'umuna annahu yadfa'ul ain, yang mereka menganggap bahwa ini bisa menolak ain, penyakit karena mata. Wa yaqi'u minha, dan bisa menjadi bentengnya, ya. Yu'allikuna misla hadhihi ala dawab wal atfal. Mereka biasanya gantungkan tamimah itu kepada kendaraannya, ya. Kendaraan dawab itu unta, sapi dan sebagainya, atau yang biasa ditunggangin. Mungkin di zaman-zaman modern digantungkan di mobil atau di motornya misalkan, ya.
Dan mereka menganggap ya annahum yadfa'ul ain wa yarudduha, dan bisa menolak ain, ya. Kemudian yastalmihuna min hada al-ism husulun tamam. Diharapkan dengan ini akan mendapatkan tamam. Tamam itu adalah kesempurnaan. Urusannya menjadi sempurna, menjadi mudah, menjadi beres, ya, selamat dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat diinginkan oleh manusia, ya. Maka kata Allah, fala atamma lahu, justru Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan memberikan keselamatan baginya. Allah tidak akan memberikan kesuksesan baginya. Faba'a bi amrayn man yu'alikuha. Maka orang yang menggantungkannya itu akan mendapatkan dua hal. Ya, orang yang menggantungkan tamimah itu ada dua hal. Yang pertama, annahu asyraka bi ta'liqihi. Ya, dia berbuat syirik dengan menggantungkan tamimah. Tamimah itu ya tadi termasuk jimat atau hal-hal yang bisa menolak atau penangkal bala. Ya. Yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a alaihi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Pertama tadi konsekuensinya dia berbuat syirik. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Sedangkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sa'ibatun kulli man ta'allaqa hadhil asya, mencakup segala sesuatu yang dia lakukan dengan menggantungkan atau mengikatkan dengan hal-hal tersebut. Ya, li'anna hadhihi da'watun 'amah. Ini adalah ya, doa yang sifatnya umum, ya, man ta'allaqa. Ya, berarti siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Ya, laisa faqat bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal fi kulli zaman, bahkan di setiap zaman. Jadi siapa saja yang menggantungkan tamimah, ancamannya apa? Ya, fala atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan bagi dia. Kemudian walahu an Uqbah ibni Amir marfu'an. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu, ya. Barang siapa yang menggantungkan wad'ah. Wad'ah ini adalah dari kalimat da'ah. Artinya apa? Rohah, ya. Artinya kenyamanan, ketenangan. Barang siapa yang mengikatkan sesuatu diyakinkan akan memberikan ketenangan dan kenyamanan, ya. Maka bagaimana? Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan dan kenyamanan tersebut. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, jimat-jimat, ya, atau kemudian cincin, gelang dan sebagainya dengan keyakinan bisa menolak bala, ya, maka bagaimana? Faqad asyraka, dan tadi sudah kita jelaskan hukum perbuatan syirik tersebut, ya. Kemudian dalam satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang kepadanya beberapa kalangan sahabat, ya. Kurang lebih ada 7 sampai 10 orang, ya. Kemudian sahabat itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ada satu sahabat yang Rasulullah tidak membaiatnya. Faqalu, lalu mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta wahidan minhum." Yang, ya Rasulullah, engkau membaiat 9 orang, sedangkan engkau tinggalkan 1 orang. Jadi semuanya 10. 9 orang dibaiat, 1 tidak, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna alaihi tamimah." Karena di tangan orang itu ada tamimahnya, ya. Jadi Rasulullah tidak mau membaiatnya, ya. La ubayyi'u wa hiya fi yadihi, ya, dan aku tidak akan membaiatnya sedangkan di tangannya itu ada tamimah, ya. Fa adkhala bi yadihi faqata'aha, lalu dia, ya, sahabat tersebut, ya, memasukkan tangannya dan dia melepaskan tamimah tersebut, ya. Fa baya'ahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah membaiatnya, ya. Karena apa? Itu sudah tahu, ya, hukumnya. Kemudian
Di dalam riwayat yang lain tadi dikatakan man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Ya. Syirik di sini syirik besar apa syirik kecil? Ya. Orang yang mengagungkan tamimah disebutkan dalam hadis man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Ini kita harus jelaskan. Ini syirik besar. Kalau syirik besar konsekuensinya apa? Dia kufur, murtad. Nah, ada orang ya menggantungkan tamimah. Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Ya, jawabannya apa? Tergantung keyakinan. Tadi kita sudah ingatkan, tergantung keyakinan yang ada di dalam hatinya. Yang pertama, in kana 'allaqaha mu'taqidan fiha annaha ya tushfi wa tanfa wa tadar wa tadfa wa tarfa al-bala ila akhirih fa hada syirkun akbar. Seperti dikatakan oleh Zukito tadi. Kalau dia meyakini pada zat tamimah tersebut mampu menolak bala, mampu menghilangkan bala, penyakit atau hal-hal yang tidak disukai, ya, bisa memberikan manfaat, ya, bisa mencegah madarat dan sebagainya, maka ini tidak ragu lagi adalah syirkun akbar, mengeluarkan orang tersebut dari Islam, murtad. Tapi yang kedua, wa in kana 'allaqaha wa huwa ya'taqid anna syafi huwa Allah, dan mungkin ini banyak. Ya, mungkin kita husnudzonnya kalangan kaum muslimin meyakini bahwa kesembuhan itu dari Allah. Tapi dia mengikatkan atau memakai tamimah tersebut, keyakinannya Allah SWT yang menyembuhkan. Ya. Walakin yu'alihu li ahadis sabab. Tapi dia menggantungkan itu apa? Ya, karena sebab. Ya, untuk sebab kesembuhan. Fahada minasyirkil asghar. Maka ini termasuk syirik kecil. Jadi benar syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Tergantung keyakinannya kan, ya. Konsekuensinya jelas. Syirik besar, naqilun anil millah, keluar dari agama. Syirik kecil, dosa besar. Bahkan para sahabat menganggap syirik kecil itu a'dhamu minal kabair, lebih besar daripada dosa besar. Apa dosa besar? Banyak. Membunuh, ya, berdusta, apalagi minum khamar dan yang lain-lainnya, syirik besar, dosa-dosa besar. Tapi orang melakukan syirik kecil, menurut para kalangan salaf itu lebih besar dosanya. Kemudian dalil lain yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, adalah dari Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma faqata'ahu wa tala qawluhu ta'ala, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, ya. Dari Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat ada seseorang, ya, di tangannya ada khait, ada benang, ikatan, ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah huma, demam, panas. Ya. Faqata'ahu, lalu Hudzaifah memutuskan benang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, lalu dia membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah, ya, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dia melakukan perbuatan syirik. Coba, orang memakai benang di tangannya untuk apa? Untuk menghilangkan penyakit panas, demam. Kemudian dilihat oleh Hudzaifah, bersama oleh Hudzaifah dilepas. Kemudian dibacakan dalilnya, ayat ini. Artinya apa? Hudzaifah menganggap itu adalah perbuatan syirik. Syiriknya syirik apa itu? Tergantung keyakinan. Anggaplah keyakinannya yang menyembuhkan Allah, ya, yang menyembuhkan Allah ini hanya sebab kesembuhan saja. Itu perbuatan apa? Syirik kecil. Tapi Hudzaifah membawakan dalil yang berkaitan dengan syirik besar. Artinya apa? Mereka, para sahabat, para salaf tidak membedakan syirik besar atau syirik kecil, sama, semuanya syirik. Ya.
Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ya, fal ayat fi syirkil akbar. Ayat yang tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini ayat terkait dengan syirik besar. Syiriknya orang-orang musyrikin. Ya, syirik orang musyrikin itu syirik besar. Tetapi dijadikan oleh Hudzaifah terhadap sahabat, ya, terhadap seorang lelaki, yaitu berarti sahabat di waktu itu, ya, yang dia memakainya untuk mengobati demam tadi, untuk mencegah demam, ya. Wal fi'lu alladhi fa'alahu ar-rajul min asy-syirkil asghar, ya, dan sedangkan perbuatan lelaki itu termasuk perbuatan syirik kecil. Li'annahu, ya, li'anna hadhihi yu'allikunaha dhannan annaha sababun li syifa. Karena orang lelaki tadi, seseorang tadi memakai itu dengan anggapan ini adalah sebab untuk sembuh. Wa annaha tashfi minal humma, dan ini akan menyembuhkan dari penyakit panas atau demam tadi. Fa yu'allikunaha min ajli dzalika, maka dia kemudian memakai itu untuk hal itu, ya. Ma'atiqad anna syafi'ah wallah, keyakinan bahwa penyembuh itu adalah Allah, akan tetapi dia menjadikan hanya sebagai sebab, ya. Maka ayat ini, ya, berkaitan dengan syirik akbar, tetapi digunakan untuk sesuatu yang merupakan syirik kecil. Maka di sini menunjukkan bahwa perbuatan syirik kecil itu bukan sesuatu yang dianggap remeh atau hal. Bahkan di sini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menjelaskan perbuatan-perbuatan syirik, beliau awali dengan apa? Awali dengan contoh-contoh syirik kecil. Ya, termasuk apa di sini? Di antaranya tadi memakai tamimah tadi, kemudian sampai kepada perbuatan-perbuatan syirik-syirik yang lebih besar lagi, ya. Kemudian selanjutnya, ya, Syekh Muhammad rahimahullah, ya, di sini dengan bab ini beliau menjelaskan beberapa poin-poin penting, ya, untuk kita pahami, ya, atau kita ambil faidah dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, ya. Poin yang pertama, ya, di dalam bab ini ada at-taghlid fil lubsil halqah wal khayt wa nahwihima. Ancaman keras bagi orang yang memakai cincin, gelang atau tali dan yang sebagainya, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menolak bala atau menghilangkan bala, menolak penyakit atau menghilangkan penyakit atau sesuatu yang tidak disukai, ya. Sebagaimana ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kita lihat ucapan beliau kepada Imran ibn Husain ketika melihat hal seperti itu. Nabi mengatakan enziha, lepaskanlah itu, fa innaka la taziduka illa wahnan, karena itu tidak akan, ya, menambah kamu kecuali kelemahan. Ini menunjukkan kerasnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, ya, anna sahabat, ya, lau mata wa huwa alaihi ma aflaha fihi, ya, bahwasanya seorang sahabat seandainya dia mati, ya, sedangkan tamimah itu ada padanya, ma aflaha fihi, maka dia tidak akan beruntung, ya. Ini menjadi syahid, bukti bahwa kalamus sahabat anna syirkul asghar akbaru minal kabair, sebagai bukti bahwa syirik kecil ini lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Seperti tadi perkataannya Ibnu Mas'ud, ya, kata beliau, ya, ukhlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ukhlifa, ya, bi ghairihi shadiqan. Ya, seandainya aku bersumpah, ya, dengan nama Allah tetapi itu dusta, ya, itu lebih aku sukai daripada, ya, bersumpah jujur tetapi bersumpah dengan selain Allah. Karena apa? Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik kecil, sedangkan bersumpah dengan nama Allah tetapi dusta adalah dosa besar. Dan itu kata Ibnu Mas'ud, lebih aku cintai. Kemudian poin yang berikutnya, annahu la ya'dzuru bil jahli. Poin ini, ya, menunjukkan bahwa tidak ada udzur, tidak ada alasan orang untuk bodoh dalam masalah ini, untuk tidak tahu dalam masalah ini. Apa yang menjadi syahidnya, buktinya? Bahwa
ini tidak ada uzur, artinya uzurnya tidak diterima. Yaitu apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lau mitta ala dzalika, ya, lau mata ala dzalika ma aflahta abadan. Seandainya engkau jika mati atas demikian, ya, dengan melakukan perbuatan ma aflaha abadan, dia tidak akan beruntung selamanya, ya. Maka falam yufassil an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Nabi tidak membedakan apakah dia matinya atau melakukan itu karena jahil atau tidak. Yang jelas seandainya dia mati, kemudian itu ada pada dirinya, Nabi mengatakan termasuk orang yang tidak beruntung. Berarti apa? Tidak diterima alasan untuk tidak tahu. Ya, makanya tidak boleh kita beralasan bagaimana kalau orang tidak tahu. Dalam masalah tauhid, dalam masalah kesyirikan tidak ada uzur bagi orang untuk tidak tahu. Ya. Kemudian di dalam hadis tadi menunjukkan bahwa wudu dengan jahil itu tidak bisa diketahui. Wal ghalib anna hada, ya, anna hadal amrad kulluhu bil jahl. Dan kebanyakan orang melakukan seperti itu, kebanyakan apa? Karena jahil, karena tidak tahu. Antum lihat, ketika ada orang melakukan seperti itu, apakah dia tahu bahwa itu perbuatan syirik? Tidak tahu, ya, tidak tahu. Apalagi dia punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan Allah ini kita cuma ini hanya ikhtiar saja. Kita lihat, apalagi kalau ikhtiar sesuatu yang sebab itu sebenarnya bukan sebab, itu lebih parah lagi, ya. Ada ikhtiar dengan suatu sebab, padahal sebab itu bukan sebab. Maksudnya apa? Sebab itu tidak ada dalilnya, baik menurut penelitian, pengalaman ataupun secara syar'i. Ya, secara syar'i itu tidak ada. Orang kita sudah tahu seandainya, ya, itu secara syar'i ada berdasarkan pengalaman, itu adalah mujarrab, obat itu mujarrab. Mujarrab itu apa? Telah terbukti, ya, telah terbukti mujarrab, sudah pernah ada riset penelitian bahwa ini bisa menyebabkan kesembuhan dari ini dan ini. Ini harus diwaspadai. Suatu obat terbukti menurut riset kedokteran bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D. Jangan kita punya keyakinan kesembuhan itu dari obat. Ya, kita harus kembalikan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sembuh, maka qada dan qadar Allah untuk kita. Kalau dia tidak sembuh, qada dan qadar Allah untuk kita, dan kita yakini ketetapan itu. Maka itu adalah jalannya orang-orang yang bertauhid. Ya. Dan mungkin hal seperti ini tidak disadari oleh manusia kebanyakan, ya. Sehingga apa? Yang dipikir itu dia tawakalnya kepada benar, sama sekali tidak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annahu la tanfa' fil ajilah bal tadurru. Ya, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan bermanfaat fil ajilah di dunia, bal tadur, bahkan itu akan memudaratkan. Ya, tamimah itu tidak akan manfaat di dunia kita, nggak ada manfaatnya, bahkan itu akan memudaratkan. Dalilnya apa? Ketika Nabi melihat ada orang begitu, Nabi mengatakan lepaskan, fa innaha la taziduka illa wahnan. Kapan itu? Di dunia. Berarti apa? Nggak ada manfaatnya di dunia. Kalau itu tidak ada manfaatnya di dunia, untuk apa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan inziha, ya, fa innaka la taziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Ini dalilnya. Ya. Kemudian yang keenam, at-tasrih anna man ta'alaqa syai'an wukila ilaihi. Penegasan bahwa orang kalau bergantung dengan sesuatu, dia akan dibebankan kepada itu semua. Akan dijadikan ketergantungan hatinya kepada hal yang dia gantungi tadi, ya. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, ya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, di dalam riwayat yang lain, ya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, seandainya engkau mati dan itu ada pada kamu, wukilta ilaihi, maka engkau akan digantungkan kepada apa yang engkau gantungi tadi. Engkau akan diikatkan hati kamu, ketergantungan kamu dengan sesuatu yang kamu cenderung kepadanya, ya. Makanya di dalam riwayat ini mengatakan man tawakkala li ghairillah wukila ilaihi. Orang yang bertawakal kepada selain Allah, dia akan digantungkan kepada itu, ya, kepada sesuatu yang dia cenderungi atau dia inginkan.
Kemudian yang ketujuh, at-tasrih anna man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Ya, penjelasan penegasan bahwa orang yang menggantungkan tamimah atau jimat, gelang dan sebagainya untuk menolak bala dan mendatangkan manfaat, maka itu termasuk perbuatan syirik, dan tadi kita sudah jelaskan jenis perbuatan syiriknya. Yang kedelapan, anna ta'liqul khayt minal humma min dzalika ay minasyirki juga. Bahwa orang yang mengikatkan benang, gelang atau yang semisalnya untuk tujuan mencegah demam, menghilangkan panas, ya, itu termasuk perbuatan syirik. Ya. Ada sekarang untuk menghilangkan demam apa? Dengan ditempel misalkan. Itu bagaimana? Sama, ya. Antum keyakinan bahwa yang namanya menghilangkan demam itu semuanya Allah. Ya. Jadi intinya kembalikan sebab apapun kepada Allah SWT. Ada yang dilakukan itu hanya sebagai ikhtiar saja, hanya ikhtiar, bukan menjadi sebab kesembuhan. Paham ya? Itu ikhtiar saja. Kita jangan sekali-kali menganggap itu sebab kesembuhan. Itu hanya ikhtiarnya kita aja. Syariatnya itu. Ya, syariatnya kita ya melakukan sesuatu. Ya, tetapi sebab kesembuhan dan kesembuhan itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, ya, tilawatu Hudzaifah lil ayah dalilun ala anna sahabah yastadiluna bil ayat allati fi syirkil akbar alal asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Ya. Bahwa Hudzaifah ibn Yaman, ya, ketika membacakan ayat, ya, apa ayatnya? Wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Beliau membacakan ayat ini kepada perbuatan yang merupakan syirik asghar. Apa syirik asgharnya? Tadi orang yang memakai tamimah, jimat tadi, ya, dibacakan ayatnya berkaitan dengan syirik akbar. Ini menunjukkan, ya, bahwa para sahabat mereka berdalil dengan ayat-ayat dalam syirik akbar untuk perbuatan-perbuatan syirik kecil, sebagaimana Ibnu Abbas juga, ya, menyebutkan ketika, ya, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ayat ini, ya, menjadikan Allah tandingan adalah syirik besar, tetapi dijadikan juga untuk hal-hal yang menjadi perbuatan syirik kecil. Kemudian yang ke-10, anna man ta'alaqa al-wad'a minal ain min dzalika ya minasyirki. Bahwa bahwa menggantungkan al-wad'a. Al-wad'a itu adalah benda yang biasanya didapatkan di tepi pantai, di pantai. Entah mungkin benda-benda laut gitu ya, yang diambil dari pantai, kemudian dipakai dengan tujuan apa? Untuk membuat ketenangan dan sebagainya, ya. Itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian yang ke-11, ad-du'a ala man ta'alaqa tamimatan. Ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang melakukan tamimah, apa doanya? Nabi doakan orang itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Bahkan, ya, hadis Nabi mengatakan fala wada'allahu, artinya Allah akan tinggalkan orang tersebut. Allah tidak akan memberikan kepada orang tersebut ketenangan dan keselamatan. Ini adalah penjelasan tentang hukum, ya, tentang hukum tamimah, ya, dan yang lain-lainnya yang dipakai pada seseorang atau pada hewan, pada dan sebagainya untuk menolak bala, ya, untuk mendatangkan bala, menolak bala atau mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang harus kita jauhi, ya. Dan sebagaimana yang tadi dikatakan, ketika ada seorang, ya, yang bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, bagaimana hukum, ya, menggantung ayat atau menuliskan ayat lalu dia jadikan di rumah-rumah dan sebagainya, ya, dengan tujuan untuk menolak sesuatu yang kemudaratan. Bahkan itu juga termasuk perbuatan yang tidak ada contohnya, dan bahkan itu Syekh menganggap itu termasuk tamimah. Jadi kita jangan tertipu dengan apa yang dilakukan seolah-olah itu adalah benar adanya dari Islam. Karena dalam Islam tidak pernah dicontohkan. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Bahwa ruqyah, ya,
kemudian at-tamaim dan tiwalah, ini itu termasuk perbuatan syirik, ya. Ruqyah yang tidak syar'i, ya, itu termasuk perbuatan syirik, tamimah dan sebagainya. Bahkan hadis yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ini semua menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi. Mungkin ini sedikit pembahasan tentang bab di poin 6, ya. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita, menjadi peringatan, dan kita ingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, untuk kita menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan haji ini. Insyaallah taala nanti kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau tulisan-tulisan itu gimana, Ustaz? Kan di mobil suka ada, kalau kita lihat di mobil suka ada tulisan, iya, Masya Allah, Tabarakallah gitu. ya, itu dengan maksud untuk menghindari ain, itu termasuk itu juga nggak, Ustaz? Nah, itu diantaranya, itu termasuk tamimah. Tamimah juga, boleh. Pernah ditanyakan seperti itu, apa hukumnya menuliskan ayat Al-Quran, kemudian digantungkan di mobil, dituliskan di mobil, tujuannya lidaf'il ain. Jadi yang antum pernah lihat di sekarang di mobil-mobil tulisan Masya Allah, ya, kemudian yang lain-lainnya itu semua termasuk tamimah, ya, yang tidak boleh untuk dilakukan, karena hal seperti itu juga tidak ada contohnya dari kalangan sahabat. Kalau itu memang baik dan itu ada manfaatnya, pasti Nabi SAW memberikan contohnya kepada kita, ya. Laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu baik dan benar, dulu para sahabat lebih duluan. Ada nggak riwayat para sahabat menggantungkan ayat-ayat, taruh di kudanya, ya, ditaruh di ininya? Ada nggak? Kalau ada, pasti mereka duluan. Nggak mungkin mereka nggak pernah melakukan kebaikan sedikit apapun. Para sahabat lebih dulu dari kita. Itu kaidahnya. Makanya seolah-olah kita, ini kan kita, itu kan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bukan begitu, tapi untuk dibaca, bukan untuk dijadikan tameng atau perlindungan, bukan, ya. Jadi syar'inya yang benar itu adalah kita membacanya. Makanya apa perlindungan kita? Cukup dengan kita membaca zikir pagi dan petang. Kita baca ayat kursi, kita baca Qul a'udzu birabbin nas, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu perlindungan bukan? Perlindungan. Bukan ayat kursinya antum gantungkan atau Qul a'udzu birabbin nas, qul para gantung-gantungan, bukan itu, ya. Jadi hal seperti itu kadang pernah ditanyakan dan dijawab oleh para ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau misalnya terkait tadi kan ada kadang di kendaraan ditempel doa naik kendaraan. Seperti itu gimana, tuh? Kalau tujuannya doa itu agar mengingatkan untuk membaca sebelumnya, bukan tujuan untuk tamimah, nggak masalah. Supaya apa? Mungkin supaya ini nggak hafal-hafal doanya, tulis aja di situ biar hafal, gitu. Itu lain. Itu masuk dilihat dari niat. Dia melakukan seperti itu untuk apa? Jadi kembali kepada niat. Makanya di dalam hadis katakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Itu niatnya apa? Niatnya supaya mudah menghafal. Ya udah, niatnya mudah menghafal. Niatnya apa? Supaya menjaga tameng dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu tamimah namanya. Ya. Jadi baik yang dituliskan itu ayat ataupun yang lainnya tidak ada contohnya. Apalagi kalau yang dituliskan itu sesuatu yang tidak dikenal, seperti azimat, raja-raja yang dituliskan itu adalah perbuatan syirik. Ya. Nah, ada nggak orang yang saya pernah melihat, ya, ada orang yang sakit, kemudian ternyata di rumahnya ada yang digantungkan, ada semacam kain begini. Nah, ini apaan? Ya. Saya lihat ini dari siapa? Dikasih orang. Begitu dilihat, di dalamnya ada raja, tulisan Arab tapi nggak jelas maksudnya apa. Lam, misalkan. Mim, berulang-ulang seperti itu. Itu apa? Itu perbuatan, itu namanya tamimah. Dan biasanya yang melakukan seperti itu keyakinan ini akan menolak madharat, ini akan mencegah ain. Itu keyakinan seperti itu. Kalau kalian bisa syirik akbar, kan bahaya. Bisa syirik besar itu. Keyakinannya ini yang akan menolak madharat, ini akan menolak bala.
ini akan menghilangkan gangguan. Itu syirik akbar. Kalau dia keyakinannya Allah yang menghilangkan gangguan, loh Allah tapi ini tulisannya nggak jelas. Makanya sesuatu yang tidak jelas, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Disitulah ya, itu adalah perbuatan syirik. Ruqyah aja bisa menjadi syirik. Kenapa? Jika ruqyahnya tidak syar'i. Jadi dikatakan ruqyah yang syirik itu yang seperti apa? Bacaan-bacaan yang tidak jelas, jampe-jampe, kalau bahasa itu jampe-jampe. Simsalabim misalkan itu perbuatan syirik. Ya. Karena nggak pernah. Jadi kalau mau kita jampe ruqyah dengan apa? Dengan Quran, dengan doa Nabi SAW, itu ruqyah yang benar. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana cara menasehatinya gitu? Orang tua misalnya, orang tua kan udah mulai sakit-sakit misalnya. Ya. Terkadang ada sugesti kita diminta tolong obat merek tertentu gitu. Harus merek ini gitu, cocoknya gitu. Apa itu termasuk juga tuh tadi masalah keyakinan Iya. yang Itu nanti memang kewajiban kita untuk menjelaskan, ya. Jangan kita tawakal dengan obat. Makanya ketika berobat yang pertama kali apa? Quran. Ya. Itu berobat dengan Quran. Kemudian yang kedua dengan sebab syar'i. Apa sebab syar'i? Sebab yang itu dalilnya ada dalam Quran. Kan itu pada akhirnya kita kembali kepada Quran. Misalkan berobat dengan madu, habat sauda, itu kan jelas ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, berobat dengan sebab yang secara riset menurut para ahlinya itu mengandung hal-hal yang bermanfaat. Tapi itu semua kembali keyakinan kita bahwa sebab kesembuhan semuanya dari Allah, bukan karena obat yang berdasarkan riset itu tadi. Makanya ketika kita minum obat, tanamkan keyakinan bahwa sebab kesembuhan semua kembali kepada Allah. Apapun obatnya, nggak perlu yang mahal-mahal, apa saja itu kan cuma ikhtiar kita. Maka saya bilang, nggak usah yang mahal-mahal. Orang lebih memilih obat yang bermerek dan sebagainya, berarti dia keyakinan kepada benda itu, kan bahaya. Udah obatnya apa saja, ya. Mau obat yang murah juga nggak masalah. Misalnya obat generik gitu kan, itu kan obat yang murah, lebih murah, itu harus subsidi dari pemerintah. Ambil aja, tawakal aja kepada Allah. Ini kita hanya ikhtiar saja, minum obat selesai, ya. Kesembuhan itu sebenarnya dari Allah, ya. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, qadarullah wa masya'a fa'al. Itu adalah jalannya orang-orang yang bertauhid. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Ternyata apa? Ya, perbuatan syirik kecil yang dilakukan, keyakinan itu tidak ada udurnya, ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah membedakan orang yang mati itu tahu atau tidak tahu. Apakah kamu tahu nggak ini nih? Enggak, nggak pernah disebutkan. Kaidahnya umum, man mata lau mita, ya. Kemudian wa alaika lau mita wa anta wa ma alaika alaihi, ya. Maaflah ta'abadan. Disebutkan, seandainya kau mati dan itu ada pada kamu, ya, dia akan beruntung. Itu tidak dibedakan oleh Nabi. Atau orang yang tahu atau orang yang tidak. Gak pernah ditanya, kamu tahu nggak ini? Enggak. Makanya kaidah al-udhru bil jahl itu tidak ada. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman ada udhur bil jahl itu di zaman al-fatrah. Zaman fatrah dari Rasul. Zaman tidak ada Rasul, ya. Antara Rasul Muhammad dengan Rasul sebelumnya kan jauh. Itu namanya masa fatrah. Para ulama menunjukkan masa fatrahnya di situ. Fatratun minar rusul, ya. Itu masih mungkin. Tapi secara umum udhur bil jahri itu tidak ada. Makanya ada para ulama menuliskan buku tentang al-udhru bil jahl. Rata-rata mengatakan tidak ada udhur jahil dalam masalah agama, ya. Oleh karena itu ya kepentingan kita untuk terus untuk belajar dan mengetahui. Dan termasuk yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sederhana, tetapi kandungannya betul-betul berbobot gitu. Dan ini diantara sifat-sifat kitab-kitab ulama-ulama dahulu itu, ya, kalimatnya ringkas tapi kandungannya mendalam, ya, yang tidak mungkin akan dipaham kecuali kita betul-betul tafaqquh di dalam masalah tersebut. Allah, ya. Ya, silakan. Kalau terkait air zam-zam gimana ya, Kak? Karena kan ada kita boleh nggak berkeyakinan bahwa kalau kita minum air zam-zam itu kan ada keberkahan atau misalkan dapat
menyembuhkan sakit. Nah itu gimana Ustaz? Ya, Kalau memang itu masih diperbolehkan bahwa kita air zam-zam ini memang mengandung keberkahan. iya. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwa air zam-zam itu adalah lima syuri balahu, ya. Tergantung niatnya dia. Misalkan niat air zam-zam supaya hafalannya cerdas, supaya hafalannya lancar, ini supaya apa? Baguslah gitu kan, supaya pintar, supaya dapatkan keberkahan hidup, supaya dapat kemudahan dan sebagainya, ya, supaya sembuh dari sakit, boleh. Kenapa? Itu dalam hadisnya. Tapi ingat, semua keberkahan, kesembuhan, kebaikan, semuanya kembali kepada Allah SWT, bukan kepada zat dari air itu. Ya, tapi kita yakin Allah SWT menjadikan sebab itu dari situ. Jadi antum paham ya? Allah menjadikan sebab kesembuhan itu dari itu. Maka sebab itu kembali kepada yang memberikannya, bukan kepada zatnya. Yang jadi masalah orang yang di pikiran dia kembali kepada zatnya, itu yang berbahaya. Ya, kembali kepada yang diminumnya. Misalkan air zam-zam, ya, Bismillah, wes. Ya, mudah-mudahan hafalannya kuat minum ini. Dia yakini airnya, zat airnya, bukan siapa yang memberikan itu kepada kita. Nah, ini sebagai wasilah, tetapi semua sebabnya kembali kepada Allah, ya. Dan yang penting bagi kita, ya, bahwa tadi dikatakan ada 3 golongan kan. Ada orang yang pertama dia menjadikan satu sebab, ya, mengambil sebab, dia yakin bahwa itu semuanya dari Allah, ya. Itu bisa terjerumus ke dalam syirik kecil. Yang kedua, dia yakin bahwa sebab itu adalah yang memberikan. Itu syirik besar. Yang ketiga, dia tidak pernah mengambil satu sebab kecuali sebab itu ada syar'inya, ada dalilnya. Kemudian diyakini semua itu terjadi dengan qada dan qadar Allah SWT, sembari kepada Allah. Ini yang ketiga yang benar. Ya, itu yang ketiga yang benar. Yang pertama syirik kecil, yang kedua syirik akbar, yang ketiga itu yang bertauhid. Ya, semuanya dikembalikan kepada Allah dan tidak mengambil sebab kecuali sebab yang syar'i, ya, dan itu pun dikembalikan kepada Allah SWT, bahwa Allah lah yang memberikan sebab kesembuhan, bukan karena yang kita minum, bukan yang karena yang kita pakai, karena semua manfaat dan madarat kembali kepada Allah, gitu. Ya, dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.